Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9, berjumpa kembali dengan Bu Mela dalam pelajaran matematika. Nah, anak-anakku, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang fungsi kuadrat. Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pengertian fungsi kuadrat, menentukan nilai suatu fungsi kuadrat, memahami sifat-sifat fungsi kuadrat, serta mampu menentukan persamaan sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi kuadrat. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian fungsi kuadrat. Pernahkah kalian melihat permainan ini? Atau bahkan mungkin kalian pernah memainkan permainan seperti ini? Nah, permainan ini namanya adalah tali skipping ya. Kalau kita perhatikan, ya, coba dilihat bentuk tali skipping yang dimainkan oleh anak tersebut. Kalau kita perhatikan, di situ bentuknya adalah kurva yang disebut parabola. Nah, parabola ini merupakan grafik dari fungsi kuadrat yang akan kita pelajari pada bab ini. Selanjutnya, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat merupakan sebuah fungsi dengan pangkat tertinggi x adalah 2. Bila kita tuliskan dalam bentuk umumnya adalah seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan A, B, dan C adalah anggota bilangan real, serta A tidak sama dengan 0. Pada fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, untuk setiap nilai x akan menghasilkan sebuah nilai fx. Nilai x ini dapat berubah-ubah sepanjang garis bilangan real, sedangkan nilai fx tergantung pada nilai x. Selanjutnya, untuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, x di sini disebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian fx di sini disebut sebagai daerah hasil atau bayangan dari x, di mana nilai fx tergantung pada nilai x. Kemudian a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta atau bilangan konstan. Contoh soal yang pertama, diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Tentukan bayangan dari x sama dengan negatif 2. Bila kita ingin menentukan bayangan x sama dengan negatif 2, maka ini bisa kita tuliskan sebagai f min 2. Seperti yang kita ketahui pada soal bahwa fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Bila kita cari f min 2, maka nilai x ini kita ganti dengan min 2. Sehingga menjadi min 2 pangkat 2 ditambah 3 kali min 2 dikurangi 10. Hasilnya adalah min 2 kuadrat adalah 4, 3 kali min 2 adalah min 6, kemudian dikurangi 10. Maka 4 ditambah min 6 hasilnya min 2 dikurangi 10 adalah min 12. Jadi bayangan dari x sama dengan min 2 adalah min 12. Contoh soal yang berikutnya, pada fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 14, tentukan nilai a jika fa sama dengan 0. Nah, kalau pada soal ini, yang diketahui adalah nilai dari fx-nya. Tahu di situ diganti dengan a ya, fa. Maka, kalau fa sama dengan 0, karena ini x-nya sama dengan a, maka untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 14, kita ganti x-nya dengan a. Menjadi a kuadrat plus 5 kali a min 14, dan diketahui di soal bahwa fa sama dengan 0, maka di sini juga sama dengan 0. Jadi a kuadrat plus 5a min 14 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai a dengan cara pemfaktoran yang sudah kita pelajari pada materi persamaan kuadrat yang kemarin. Maka bila kita faktorkan a kuadrat plus 5a min 14 sama dengan 0, hasilnya adalah a plus 7 kali a min 2.
7 dan min 2 kita peroleh dari koefisien A kuadrat kita kalikan dengan min 14, maka hasilnya adalah min 14. Kemudian kita cari dua bilangan yang bila dikalikan hasilnya min 14 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah 5, maka kita peroleh bilangannya adalah 7 dan min 2. Sehingga kemudian A plus 7 sama dengan 0, maka A-nya adalah min 7, atau A-2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2. Jadi kita peroleh nilai A ada 2, yaitu min 7 dan 2. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Ini ya, sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya. Fungsi kuadrat memiliki bentuk grafik yang istimewa, yaitu kurva yang berbentuk parabola, seperti kita lihat tadi contohnya pada permainan tali skipping ya. Bentuk parabola dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, dan C adalah anggota bilangan real serta A tidak sama dengan 0, itu memiliki dua kemungkinan. Ya, yang pertama, bila A ini lebih dari 0, maka kurva parabolanya terbuka ke atas, seperti ini. Ini untuk A lebih dari 0. Sehingga kurva tersebut memiliki nilai minimum. Ingat ya, A di sini adalah koefisien dari X kuadrat. Kemudian kemungkinan yang kedua, apabila A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah seperti ini. Ya, jadi kalau terbuka ke bawah, maka kurva tersebut memiliki nilai maksimum. Itu adalah sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan koefisiennya. Selanjutnya adalah tentang sumbu simetri dan nilai optimum. Kita perhatikan gambar berikut ini. Untuk A lebih dari 0, maka kurvanya tadi adalah terbuka ke atas ya, sehingga dia memiliki nilai minimum. Dan untuk A kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah, sehingga dia memiliki nilai maksimum. Pada gambar kurva tersebut, kita dapat melihat bahwa kurva parabola bersifat simetris. Bersifat simetris artinya kita perhatikan bahwa luas sebelah kiri akan sama dengan luas sebelah kanan. Demikian pula dengan parabola yang ini. Sehingga parabola tersebut memiliki sumbu simetri. Di manakah sumbu simetrinya? Nah, ini adalah sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu berarti adalah sebuah garis yang membuat kurva tersebut itu memiliki luas yang sama. Kemudian selanjutnya adalah tentang persamaan sumbu simetri ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kurva parabola, ini adalah sumbu simetrinya, ini adalah titik puncaknya, ya. Kalau kita sebut ini X1, kemudian ini X2. Nah, maka bila kita perhatikan pada gambar tersebut, sumbu simetri pada grafik Y sama dengan Fx itu melalui titik tengah X1 dan X2. 1 dan X2 ini sumbu simetrinya. Maka persamaan sumbu simetri pada fungsi tersebut adalah X sama dengan X1 tambah X2 dibagi 2, karena kita menentukan nilai tengahnya ini ya. Nah, ingat bahwa pada pertemuan sebelumnya tentang persamaan kuadrat bahwa X1 bila ditambah X2 itu hasilnya adalah min B per A. Maka kita bisa peroleh persamaan sumbu simetri itu adalah min B per A per 2. Jadi X1 plus X2 nya ini kita ganti dengan min B per A. Jadi menjadi min B per A per 2, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah X sama dengan min B per 2A. Ini yang disebut sebagai persamaan sumbu simetri. Jadi kalau kalian ditanya bagaimana persamaan sumbu simetrinya, rumusnya adalah ini, X sama dengan min B per 2A. Kita ke contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan sumbu simetri untuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 3. Maka kita bisa gunakan tadi ya rumusnya x sama dengan min b per 2a. Kita peroleh di sini a sama dengan 1, b sama dengan 5. A dan b ini a koefisiennya x kuadrat, b koefisien x ya. Sehingga persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Kita masukkan nilai b-nya adalah 5, maka min 5 per 2 kali a-nya adalah 1. Min 5 per 2 kali 1 menjadi min 5 per 2. Jadi persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 3 adalah x sama dengan min 5 per 2. Contoh soal berikutnya, tentukan nilai minimum atau maksimum dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Kalau kita perhatikan di sini dari nilai dari fungsi tersebut kita peroleh a sama dengan 1 dan b sama dengan min 4.
A sama dengan 1, maka A-nya lebih dari 0. Bila A lebih dari 0, maka kurva terbuka ke atas dan memiliki nilai minimum. Jadi nanti yang kita cari adalah nilai minimumnya ya. Nah, nilai maksimum atau minimum itu bisa kita peroleh dari fungsi fx ketika x sama dengan min b per 2a atau x sama dengan sumbu simetrinya. Jadi, langkah awalnya kita cari dulu sumbu simetri atau persamaan sumbu simetrinya. X sama dengan min b per 2a, b-nya adalah min 4, maka di sini min 4 per 2 kali 1. Min dikali min jadi positif ya, sehingga ini hasilnya adalah 4 per 2 atau x-nya sama dengan 2. Setelah itu, kita masukkan x sama dengan 2 ke fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya adalah x kuadrat min 4x plus 4. Kalau x sama dengan 2, maka menjadi f2. Maka x-nya ini kita ganti dengan 2, sehingga 2 kuadrat min 4 kali 2 tambah 4. Maka hasilnya adalah 4 min 8 plus 4, maka f2 sama dengan 0. Jadi nilai minimumnya dari fungsi kuadrat tersebut adalah sama dengan 0. Contoh soal berikutnya, tentukan nilai minimum atau maksimum untuk fungsi fx sama dengan min 2x kuadrat min 12x plus 10. Kalau kita perhatikan, nilai a-nya adalah min 2, b-nya adalah min 12 ya. Kemudian, karena a-nya min 2 berarti kurang dari 0, maka kurva terbuka ke atas dan memiliki nilai maksimum. Nilai maksimum akan kita peroleh ketika x sama dengan min b per 2a, maka kita cari sumbu simetri dulu ya. Persamaan sumbu simetrinya kita masukkan min b per 2a, maka b-nya min 12, jadi min 12 per 2 kali min 2. Jadi hasilnya adalah min 12 per 4. Maaf, ini maksudnya bukan min 3 ya, ini tapi sama dengan min 3 begitu. Jadi karena min 12 dibagi min 4 hasilnya adalah 3. Di sini kan min kali min plus kali min lagi min, jadi hasilnya adalah persamaan sumbu simetrinya adalah x sama dengan min 3. Nah, ini nanti akan kita masukkan pada fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat min 12x plus 10. Kita ganti nilai x-nya menjadi min 3, sehingga jadi min 2 kali min 3 kuadrat min 12 kali min 3 plus 10. Min 2 kali min 3 kuadrat artinya min 2 kali 9 ya, karena min 3 kuadrat itu hasilnya 9. Kemudian min 12 min 3 hasilnya jadi positif, 12 kali 3 36 ya. Jadi hasil akhirnya adalah min 18 tambah 36 plus 10, hasilnya adalah 28. Jadi kita peroleh nilai maksimum dari grafik fungsi fx min 2x kuadrat min 12x plus 10 adalah 28. Baik, itulah tadi materi dari saya tentang fungsi kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar ya, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan untuk anak-anakku semuanya. Semangat! Semangat dan semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.